Shalom Alahim. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah doa pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau sepanjang hari ini Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kemurahan Tuhan, penyertaan, perlindungan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga kami pada malam hari ini boleh kembali bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan kami, bahkan kami akan diperlengkapi dengan kekuatan baru melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Tuhan yang bekerja, baik bagi kami yang ada di gereja maupun bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah tangga masing-masing, semuanya memperoleh berkat yang sama daripadamu Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh semakin mendekatkan kami kepada Tuhan, hati kami terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 601. Ku tahu Bapa peliharaku. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, amin Tuhan. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik,
Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Amin Tuhan. Kau baik, terima kasih. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. 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 Haleluya, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kami terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
setiap hati kami Tuhan, jamah lidah bibir kami Yesus, kuasai pemikiran kami, biar kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 kami bersyukur Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 terpuji nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, biar kami menyembah-Mu Tuhan, roh kami menyala-nyala memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
selama hidupku mengasihimu, 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 Bapa dan Raja aku. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Kami mau mengasihimu, kami mau memuliakanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang memberi hati yang baru. Kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu.
Yesuslah yang selalu mengasihi kita, bahkan kuasa-Nya sanggup memulihkan kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki hati yang baru, memiliki kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan Yesuslah yang menyegarkan jiwa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita akan satukan hati kita akan naikkan doa syafaat, kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita, agar kiranya belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan, melalukan wabah virus corona ini, sehingga bangsa dan kota kita boleh kembali menjalani kehidupan yang seperti sedia kala, normal kembali, baik dalam ekonomi, baik dalam sosial, baik dalam segi politik yang ada, boleh berjalan kembali seperti sedia kala. Kita doakan mereka yang ada di garda depan, para pemerintahan, baik yang di pusat, daerah, mereka yang ada di menjadi tenaga medis, para medis. Kita doakan juga untuk TNI Polri, biar Tuhan memberikan hikmat marifat, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, bahkan Tuhan memberikan kesehatan yang lebih lagi, mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga apa yang menjadi tugas mereka boleh dilakukan dengan kekuatan yang diperoleh dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang dialihkan di doa dalam keluarga masing-masing, biar kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita bagi seluruh jemaat yang ada. Mungkin saat ini mereka dalam keputusasaan, mungkin saat ini mereka di dalam kejenuhan, bahkan ada yang di dalam kekhawatiran, ketakutan. Kita doakan jemaat Tuhan yang ada, para pelayan-pelayan Tuhan juga Tuhan memberkati, biar mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan, bersatu hati di dalam melayani Tuhan, bersungguh-sungguh dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin dalam doa syafaat pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang berlaku bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, malam ini kami dapat hadir bersama di dalam ibadah doa kami, baik kami yang ada di gereja, baik juga untuk saudara-saudara kami yang berdoa di rumah tangga masing-masing. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, bagi seluruh umat-Mu, untuk kami tetap boleh membangun hidup iman kami, hidup di dalam kesungguhan kami kepada Tuhan melalui jam-jam ibadah doa kami bersama. Kami malam hari ini terus berdoa, mohon belas kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan tolong kiranya bagi pemerintahan pusat sampai dengan daerah, mereka-mereka yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan, Tuhan berkati kiranya dengan hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengatur masyarakat yang ada dengan lebih baik. Bahkan hari-hari ini di tengah wabah virus corona yang ada, kami tetap berharap akan kemurahan Tuhan, Tuhan yang akan turut campur tangan, memberkati seluruh aparat pemerintah, memberkati aparat TNI Polri, memberkati medis dan para medis, mereka yang bekerja begitu luar biasa dalam menyelesaikan persoalan virus yang ada. Tuhan tolong memberkati juga untuk alat-alat medis yang ada, yang dibutuhkan, yang hari-hari ini mengalami kekurangan. Tuhan berkati semuanya, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, bahkan untuk kota kami Lamongan, kami juga terus serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati pemerintahan kota kami ini, biar juga virus yang
mewabah di kota kami ini dapat tertangani dengan baik, sehingga kami semua dapat tetap menikmati dalam kehidupan kami di hari-hari ini dengan penuh kekuatan dan kemenangan bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa bagi keberadaan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Tuhan, baik yang ada di Lamongan, baik yang ada di luar kota, kami terus berdoa, Tuhan Yesus sendiri akan menyertai dan memberkati, memperlengkapi mereka dengan hikmat, iman, dan kesetiaan, tambahkan kesungguhan mereka dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kami berdoa yang sakit kiranya disembuhkan Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam persoalan-persoalan penghidupan, Tuhan tolong kiranya, baik di persoalan keluarga, di pekerjaan, di usaha, yang memang berdampak oleh karena wabah virus yang ada Tuhan, Kau yang menjadi sumber pengharapan bagi kami bersama, bahkan untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, biar mereka juga tetap berikan kekuatan, kesehatan, bahkan penghiburan yang daripada Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mulai undur dari Tuhan, mulai tidak setia daripada Tuhan, biar mereka berbalik kembali untuk kami bersama-sama tetap setia, meskipun kami percaya bahwa dalam kehidupan kami bersama, kami sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk Bapak Ibu Gembala, memberkati para diaken, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, meskipun ibadah kami masih dibatasi oleh keberadaan wabah ini, sehingga di dalam ibadah hanya satu kali dalam ibadah raya minggu, dan ibadah doa setiap hari. Tuhan tolong kiranya, biar ini pun tetap menjadi bagian kami, untuk kami bersama tetap melekat dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati juga kiranya keberadaan dari gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami tetap rindukan bahwa gereja-Mu tak menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Memberkati kiranya di dalam seluruh keberadaan gereja-gereja-Mu, bahkan secara khusus gereja Tuhan di tempat ini. Kami rindukan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan tetap memberkati seluruh keberadaan anak-anak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar kami boleh melakukan hal yang baik di tengah-tengah keberadaan dan situasi yang ada, bukan untuk mengunjukkan diri, tetapi memang itulah bagian dari kami sebagai murid-murid Tuhan yang senantiasa boleh menjadi berkat bagi dunia dan bagi masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sebentar akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan tolong kiranya buka hati setiap kami. Kami tetap membutuhkan firman-Mu untuk meneguhkan hidup kami, untuk mengatur hidup kami, untuk menolong seluruh hidup kami, agar hidup kami semakin hari tetap semakin berkenan kepada Engkau. Amen. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, kami yang boleh mendengarkannya, kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami sambut berkat firman-Mu malam hari ini penuh dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saudara sekalian, baik yang di gereja, terlebih juga yang di rumah, dan juga bagi siapapun yang mengikuti dan mendengarkan siaran ini. Kita masih tetap di dalam situasi yang seperti ini, namun kita semua tidak mengalami atau tidak mau terjebak di dalam keadaan yang penuh dengan keletih lesuan,
kejenuhan, dan lain sebagainya. Kita masih tetap untuk berimankan dan berharap kepada Tuhan. Karena memang Allah lah yang memegang tata tertib alam semesta ini, dan jikalau ada sesuatu yang sedang terjadi di bumi kita ini, maka itu semua adalah seizin Tuhan. Walaupun kadang-kadang Tuhan berada pada posisi yang tidak terlibat secara aktif untuk menghendakinya, tetapi karena memang paksaan dari keberadaan manusia yang sudah penuh dengan kehidupan dosa ini. Saudara sekalian, kita melihat bahwa sebetulnya dosa yang paling mengerikan, yang kalau kita jumlahkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dusta. Dan pada saat ini kita melihat dusta itu merambah berbagai instansi, bukan saja pribadi, tetapi sudah merupakan sebuah keberadaan yang istilah sekarang adalah menjemaah. Dari kelompok-kelompok tertentu, dari kebutuhan-kebutuhan tertentu, sehingga menterlibatkan dusta itu di dalam berbagai sisinya, sehingga hal dusta atau bohong atau hoaks itu menjadi bagian yang sekarang banyak dipakai untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan dari kehendak mereka. Dan kali ini kita akan memeriksa dusta yang bercokol sungguh-sungguh sangat mengerikan, yaitu bercokol pada mahkamah agama. Kita akan melihat sekali lagi bagaimana yang terjadi setelah kebangkitan Kristus itu. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang ada di rumah dan di mana saja, serta yang ada di gereja, kita melihat pada ayat yang ke-15 ini sesuatu yang sangat mengerikan akibat dusta itu. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai waktu itu dan merambat dari abad ke abad sampai dengan saat ini, di mana kita sedang hidup bersama, kisah tentang Yesus tidak disalibkan itu sungguh-sungguh masih menggema di mana-mana. Tetapi kita melihat ada dokumen yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, yaitu apa yang tertulis dalam Matius 28 ini, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Jelasnya peristiwa itu tatkala
mereka yang berjaga diperintahkan untuk menjaga akan kubur Yesus itu, terjadilah gempa bumi yang begitu hebat. Lalu seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kita semua tahu, melihat akan dokumen-dokumen yang lama tentang bagaimana keadaan dari kubur pada waktu itu, dengan tutupnya yang adalah batu yang beratnya diperkirakan ada 1 ton yang dapat digeser, dibuka, dan itu membutuhkan tenaga yang begitu kuat dari seorang laki-laki. Tetapi pada waktu terjadi begitu rupa keberadaannya, yaitu ada gempa bumi yang hebat dan ada malaikat yang turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Saudara sekalian, itulah yang diceritakan oleh penjaga-penjaga itu kepada imam-imam kepala. Kita bisa melihat bagaimana waktu mereka menceritakan dengan sisa-sisa ketakutan yang masih ada tersirat, baik di dalam perilaku mereka yang salah tingkah waktu mengatakan kepada imam, ataupun juga kepada gerak matanya yang tentunya karena memang ada pengaruh psikologisnya. Diceritakan dengan penyangatan, dan itulah kebiasaan kita manusia, menceritakan sesuatu tentu ada penyangatan-penyangatan di berbagai sisinya. Dan tentu itu membuat keterkejutan dari para imam-imam kepala yang telah memberikan satu antisipasi untuk mengamankan itu dengan jalan memberikan penjaga yang begitu supaya dapat dibatalkan tentang berita kebangkitan itu. Namun nyatanya justru tatkala penjaga-penjaga itu menjaga, penjaga ini menjadi saksi yang menceritakan bahwa keberadaan Yesus yang sudah menjadi jenazah pada waktu itu dan dijaga dengan demikian ketatnya, ternyata digoncangkan dengan gempa bumi yang hebat. Sehingga mereka menggeletar seperti orang yang mati. Para penjaga itu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang diceritakannya. Dan ini di luar dugaan. Maka itu jalan keluar yang hendak disampaikan, dirundingkan, dan kesepakatan mereka adalah membuat berita bohong, berita dusta, dengan cara untuk memberikan uang. Dan ini merupakan sistem suap. Jadi kita melihat dusta dan suap, masalah keuangan itu memang luar biasa. Sejak uang itu menjadi alat penukar yang sah di seluruh permukaan bumi ini, maka uang yang adalah netral itu dijadikan alat oleh kuasa kegelapan guna menjerat hatinya manusia untuk bisa memilikinya. Karena dengan memiliki uang itu, ia bisa membeli segala sesuatu yang diinginkan. Apalagi dalam kehidupan sekarang ini yang serba tampilan dengan gaya yang wah. Saudara sekalian, kita melihat sangat heran. Bukankah orang yang beragama dan juga yang telah menduduki pada jenjang kepemimpinan sebagai imam-imam kepala, mereka itu orang-orang Yahudi, mestinya ada rasa takut kepada Tuhan, mengerti ilmu agamanya lebih daripada mereka-mereka rakyat biasa. Tapi justru merekalah yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk berdusta, membangun dusta. Dan kita juga mendengar
bahwa kuasa dusta, iblis yang bekerja itu tidak pandang instansi mana. Semuanya sudah banyak terkena dengan iblis yang menghembuskan dusta. Karena itu adalah merupakan job description-nya. Ia pembohong, ia bapak pembohong. Dan kalau tidak berbohong, berarti dia tidak bekerja. Inilah sebabnya kita harus tahu, Tuhan memberikan penangkalnya supaya tiap-tiap manusia itu mengalami perubahan dalam tata kehidupannya. Kita melihat bahwa jalur hidup yang diterapkan, yang diatur Tuhan itu diawali dengan cara Tuhan untuk memberikan pimpinan dan bimbingan supaya terjadi sebuah kebenaran yang berjalan di dalam keadaan yang lurus dan tanpa direkayasa. Kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-37 demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang dimaksudkan si jahat adalah tidak ada lain kecuali roh dusta yang dimiliki oleh setan itu. Maka itu orang yang berdusta itu adalah orang yang kerasukan. Dan kita melihat ini sebuah institusi yang dipercayai untuk merubah akhlak moral manusia, yaitu mahkamah agama. Tetapi itu pun disatroni begitu rupa, sehingga iblis bergerak di sana. Saudara sekalian, itulah yang kenyataannya sekarang, kebangkitan dari Tuhan Yesus, yang sebetulnya untuk merubah tata kelola dalam kehidupan di bumi ini, supaya tetap berjalan di dalam sebuah kelancaran sebagaimana kehendak dan rancangan Tuhan, ya, itu semua dicoba untuk digagal, mentahkan oleh kuasa-kuasa setan. Namun kita bisa melihat dokumen itu sudah ada di dalam Alkitab kita. Dan banyak juga dokumen-dokumen resmi secara kesejarahan tertulis. Kalau kita melihat ini, maka sebenarnya peristiwa itu peristiwa yang sungguh terjadi. Dan memang iblis tidak mau hal yang benar yang merubah kehidupan manusia, mengatur manusia di dalam sebuah kenyataan yang ada, yang dikehendaki Tuhan itu diharapkan untuk tidak berlaku. Di dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat yang ke-1 pertama, sampai dengan ke-6, kita melihat beritanya bahwa setan itu atau iblis itu bekerjanya sedemikian rupa. Mari akan saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang pertama mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya itu pun memakannya. Sampai di sini dulu. Kita melihat iblis itu adalah lebih cerdik. Dikatakan yang dimanifestasikan sebagai ular paling cerdik. Arum. Ya. Kata-kata arum itu sebetulnya bukan sekedar cerdik yang masih mempunyai homonim. Cerdik kepada hal yang baik, cerdik kepada hal yang jahat. Tetapi arum adalah menuju kepada kejahatan, kelicikan yang bersifat untuk tetap. Karena itu tatkala Tuhan Yesus itu digodai dalam Matius pasal 4 itu, tentang 3 godaan itu, dan kemudian sempat diusirkan, dalam Lukas dituliskan bahwa setelah sudah diusirkan, iblis itu pergi dan menunggu saat yang tepat. Dan inilah, itu sebabnya Tuhan mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tetapi kita melihat bahwa dusta, kebohongan dari iblis itu sudah begitu sangat meliar. Sampai kemudian kita melihat sebuah instansi yang terhormat, yaitu instansi keagamaan sebagai mahkamah agama, mengeluarkan maklumat yang dusta adanya. Saudara, marilah kita bersama tidak meringankan akan dusta ini. Karena dusta itu tidak mengenal batasan-batasan apapun juga. Di belakangnya ada kuasa iblis yang mencoba untuk mempergunakannya dan melindas. Dusta itu sekarang sudah melanglang buana. Artinya meliputi seluruh kehidupan manusia di bumi ini. Karena itu perlu kita harus mengetahui Yesus memang sudah bangkit dan Yesus datang untuk memberikan perbaikan, perubahan moral dan akhlaknya manusia. Karena dituntut sebuah keyakinan iman, maka perlu kita bersama harus tekun berdoa. Jauhkan dari dusta, jauhkan dari kebohongan. Sebab dalam keseharian, di dalam komunikasi kita dengan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bersama, dusta, bohong itu paling cepat. Bahkan bisa menjadi pengakrab di dalam persahabatan. Inilah bahaya besar. Dari dusta sifatnya individual menjadi sifatnya kelompok. Dan ini akan betul-betul bekerja begitu rupa. Gereja Tuhan harus bekerja di dalam kebenaran. Supaya kita bersama bisa meluruskan dan bisa memberikan sumbangsih sebagai garam dan dunia itu untuk perubahan moral. Akhlak kita pada hari-hari belakangan ini tergoda dengan kondisi virus corona karena memang adanya sulit pekerjaan. Hasil kerja pun tidak memadai, ada yang gaji dipotong separuh, ada yang sama sekali ya mendapatkan PHK dengan tanpa ada pesangon karena sama-sama merugi. Dan kemudian kesulitan ini akan menjadikan manusia berupaya dengan semaksimal mungkin. Orang yang tidak kuat imannya, dia akan terjebak ke dalam kehidupan akhlak yang rusak. Inilah yang harus kita perhatikan bersama. Dan iblis mulai kembali mendustai manusia. Ini kesempatan untuk merampok, kesempatan untuk menjadi begal. Ini kesempatan untuk menjadi pencuri. Kondisi seperti ini akan mempunyai permakluman, maklumlah karena kondisinya sudah dalam carut-marut. Saudara, kita mesti ingat, sebagai garam dan dunia,
pertama-tama kita sendiri harus bertahan diri. Tuhan menyatakan akan memberikan kita berkat. Cukuplah asal kita bisa makan dan minum. Mari kita akan membaca bersama di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-8. Demikian saya bacakan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita melihat hari-hari ini penyimpangan dari iman memang cukup memberikan jalan lebar bagi menjemput uang dengan menodong, menjambret, membegal, membunuh, dan lain sebagainya. Karena manusia ingin memenuhkan hidupnya sebagaimana layaknya dan terbuka kesempatan lebar di mana kita melihat tentang adanya virus ini membuat segala tatanan yang ada rusak moral, rusak akhlak, itu seolah-olah dibenarkan demi menuntut keberadaan uang terlebih dahulu, karena uang bisa menjadi alat penukar, bisa menjadi alat pembeli apapun juga. Dan kita melihat betapa TNI, Polri, kewalahan dalam hal ini. Dan kita perhatikan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang itu netral. Kita semua butuh uang untuk uang menjadi alat penukar yang sah untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi lain kalau kemudian kalimat itu disertai dengan cinta. Cinta uang ini bisa menjadi akar segala kejahatan. Kata-kata akar inilah yang mengerikan. Karena akar itu bisa kemana-mana untuk mensuplai dengan daya kapilaritasnya, air, zat-zat yang ada di bawah tanah itu untuk menghidupi tumbuhannya. Dan kalau ini kemudian bekerja begitu rupa, istilahnya menggurita, maka akibatnya adalah akan terjadi chaos, kondisi yang betul-betul merusak. Karena itu kembali dengan mengusung pernyataan firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, maka sebetulnya orang yang mampu, yang kaya, mereka melihat situasi seperti ini bisa bertindak sebagai pelaku untuk menjadi penyeimbang di dalamnya, memberikan keuangannya, memberikan harta miliknya, dan semuanya itu akan bisa membuat dan mengurangi segala keberadaan akhlak yang sedemikian menggila. Bapak Ibu sekalian, marilah kita perhatikan, berpikir dengan jernih. Apakah kita kalau memberikan orang yang memiliki uang 1 miliar, barang memberikan 1 juta, 2 juta kepada orang-orang miskin, agar mereka hatinya tidak tergoda dengan keberadaan situasi ini, agar dia bisa menghindarkan setan yang berbisik dengan dustanya. Jikalau kamu bisa mengambil uang banyak, ini musimnya, dihalalkan dengan memakai berbagai cara, maka hendaklah kita sadar ada firman yang selalu menjamin kita,
Jikalau ada Yesus, semua akan dijamin, kebutuhan kita akan diberikan. Burung di udara yang tidak menanam, tidak menyiram, mendapatkan kehidupan yang dipelihara Tuhan. Kita melihat semuanya, tetapi kita mesti harus hati-hati. Sebab ada kalimat, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Inilah kesadaran tertinggi yang harus ada pada kita manusia, supaya dengan demikian kita semua dalam situasi yang seperti ini tidak terkena dustanya kuasa kegelapan yang ngiming-iming atau yang mencoba memamerkan kesempatan untuk memperoleh keuangan dengan cara apapun juga, dan rasanya dalam tanda petik dihalalkan oleh karena situasi. Mahkamah Agama pada waktu itu telah membuat dusta besar oleh karena kuasa kegelapan yang bekerja. Maka itu janganlah kita menuruti apapun dan dimanapun dusta dari kuasa kegelapan untuk membisiki hati kita bersama, maka hendaknya ditolakkan dengan kesadaran, hendaklah kalau ya katakanlah ya dan tidak katakanlah tidak, sebab lebih dari semuanya itu berasal dari si jahat. Maka biarlah kita membongkar kebobrokan moralitas setan yang selama ini bekerja dalam situasi manusia menderita yang merupakan bagian kesempatannya. Dengan jalan kita kobarkan berita bahwa Tuhan Maha Pemberkat, memberikan semua berkat yang ada, jaminan yang ada, jikalau kita itu taat, takut akan Tuhan. Sebab Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Saudara yang kaya digerakkan Tuhan, saudara yang mampu digerakkan Tuhan, saudara yang berkelebihan digerakkan Tuhan untuk menolong saudara-saudara kita bersama. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menggugah kita bersama untuk berpikir bahwa berita tentang kebangkitan Allah itu harus tidak boleh dibungkam, tapi diberitakan. Meskipun tantangan kita adalah suap untuk memberitakan itu dengan janji keuangan yang melimpah untuk memberikan satu kehidupan menuju kepada melengkapi kebutuhan secara gaya hidup yang dianggap layak. Tuhan kiranya memberkati kita bersama, setialah kepada Tuhan dan jangan bungkam kesaksian tentang kebangkitan Yesus yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang dipenuhkan dengan pemeliharaan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam sorga, memang sulit untuk membedakan mana berkat dari Tuhan dan mana yang merupakan titipan dari kuasa setan. Dan kita melihat satu catatan, kalau kami hanya cinta mengejar keuangan, maka kami akan menerima kehidupan yang penuh dengan tipu daya dan kepalsuan. Sama seperti penjaga-penjaga itu yang dia diperintahkan untuk memberitakan berita hoax, dan sampai hari ini berita itu masih ada. Mari kami bersama kiranya Tuhan diberkati Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Karena kami tahu berita kebangkitan Yesus yang nyata itu akan memberikan pembebasan, perlindungan, terlebih pada saat-saat seperti ini. Kami percayakan kuasa Tuhan. Tegarkan hati kami untuk tetap beriman, memberitakan itu. Kami yang di dalam kekurangan pada hari-hari ini, hendaklah berpegang pada pernyataan kalimat, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, supaya hati kami tidak mengada-ngada yang lain. Berkati kiranya anak-anak Tuhan semua, lindungi masyarakat kami demikian pula. Sadarkan mereka yang telah berlaku dan memberlakukan akhlak dan moral yang rusak seperti keadaan penjaga kubur itu, supaya mereka semua bisa mengerti akan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa
pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah doa live streaming besok pukul 6:30 sampai dengan 7:30. Tuhan memberkati.